Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Orde Lama. Sebelumnya berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Alifatul Hoirunisa nomor absen 3, Melgina Salsa, Bila nomor absen 21, Muhammad Elham Purnomo Jati absen 23, Rafael Vio absen 29, Sabrina Amalia absen 31, Sekar Siwi Nawang absen 32. Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru, tetapi Bung Karno lebih suka dengan nama Orde Revolusi. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 hingga ke 1966. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Presiden Soekarno digulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Sebab dalam sistem demokrasi terpimpin presiden memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan. Orde Lama merujuk pada masa pemerintahan Soekarno. Demokrasi terpimpin merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, 5 Juli tahun 1959 11 Maret tahun 1966. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno yang lahir sebagai akibat dari kekecewaan Presiden Soekarno terhadap pelaksanaan demokrasi liberal pada periode sebelumnya. Sejarah pertama Indonesia setelah kemerdekaan 1945 sampai 1950. Meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan, terlebih Kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Pembangunan untuk kepentingan masyarakat pun juga tidak banyak dilakukan. Kedua, demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Di tahun ini mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UDS 1950 yang menganut sistem parlementer. Sejak 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959, Soekarno tetap menggunakan UDS selama memerintah Indonesia. Dewan Konstituan saat itu sempat diperintah untuk menyusun undang-undang baru sesuai amanat UUDS ke-1950, tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Ketiga, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan, terlebih Kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Pembangunan untuk kepentingan masyarakat pun juga tidak banyak dilakukan. Dekret Presiden 1959. Isi Dekret Presiden. Pertama, tidak berlaku kembali UUDS 1950. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dibubarkannya Konstituanta. Keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada masa Orde Lama. Dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai tanggapan atas kegagalan Dewan Konstituan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara UDS ke-1950. Dewan Konstituan yang dibentuk pada tahun 1956 ditugaskan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Namun hingga tahun 1958, Dewan Konstituan tidak berhasil menyelesaikan tugasnya ini karena adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara berbagai kelompok politik. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang semakin meningkat. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 berisi keputusan untuk 1. Membubarkan Dewan Konstituan. 2.
Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. 3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Tujuan utama dari Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan mengatasi ketidakstabilan politik yang ada. Dekret ini juga menandai berakhirnya masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dan dimulainya era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dekret ini menandai awal dari sistem pemerintahan Orde Lama yang berpusat pada kekuasaan presiden. Era ini berlangsung hingga akhir masa Presiden Soekarno dan berakhir dengan berlakunya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Penyimpangan. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-1945. Beberapa penyimpangan yang terjadi. Pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR gotong royong DPR-GR. Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena sering menolak kebijakan pemerintah. DPR kemudian digantikan dengan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Kedua, membentuk MPR sementara (MPRS) karena belum ada MPR hasil pemilu. Soekarno membentuk MPRS dengan anggota yang ditunjuk langsung olehnya, bukan dipilih oleh rakyat, sehingga tidak mencerminkan demokrasi. Ketiga, penetapan IR. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Melalui TAP MPRS nomor IE atau MPRS 1963, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar ke-1945. Keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional dibentuk sebagai organisasi politik yang bertujuan memperkuat demokrasi terpimpin dan menanamkan ideologi tertentu yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila menjadi 3 unsur Trisila, kemudian menjadi 1 unsur Ekasila. Soekarno mengusulkan Pancasila diperas menjadi Trisila sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu diperas lagi menjadi Ekasila gotong royong, yang menyimpang dari rumusan asli Pancasila. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masa Orde Lama di Indonesia 1959 sampai 1666 ditandai oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang kompleks, yakni sebagai berikut. Kondisi politik, demokrasi, terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945, menandai dimulainya sistem demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada presiden, yang mengakibatkan melemahnya peran lembaga legislatif dan partai politik. Nasakom. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai kekuatan politik. Namun, hal ini menyebabkan ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut, terutama antara militer dan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang semakin kuat. Instabilitas politik. Terdapat banyak pergantian Perdana Menteri, 8 kali, dan konflik internal di kalangan angkatan bersenjata. Keamanan negara terganggu oleh berbagai pemberontakan dan gerakan separatis. Kondisi ekonomi. Krisis ekonomi. Ekonomi Indonesia mengalami kesulitan yang serius, termasuk inflasi yang tinggi dan penurunan produksi pertanian. Ketidakstabilan politik berkontribusi pada stagnasi ekonomi. Nasionalisasi. Pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, termasuk perusahaan Belanda, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ekonomi domestik. Namun, langkah ini seringkali tidak diimbangi dengan manajemen yang baik. Kondisi sosial, ketegangan sosial. Masyarakat Indonesia mengalami ketegangan akibat perbedaan ideologi dan konflik antar kelompok
PKI berusaha memperluas pengaruhnya di kalangan buruh dan petani, sementara kelompok Islam semakin terpinggirkan setelah pembubaran Partai Masyumi. Pemberontakan, banyak gerakan separatisme muncul di berbagai daerah, menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan pusat. Kondisi budaya, pengaruh budaya, budaya politik pada masa ini sangat dipengaruhi oleh ideologi Soekarno yang mengedepankan nasionalisme. Kegiatan seni dan budaya seringkali diarahkan untuk mendukung ideologi pemerintah. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dibatasi dengan banyak media yang dikendalikan atau dilarang oleh pemerintah jika dianggap berseberangan dengan kebijakan resmi. Ini menciptakan suasana ketidakpastian di kalangan seniman dan intelektual. Berakhirnya masa Orde Lama, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, Supersemar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan. Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah turunnya Presiden Soekarno dari tumpuk kepresidenan, maka berakhirlah Orde Lama. Oleh karena itu, kepemimpinan disahkan kepada Jenderal Soeharto mulai memegang kendali. Upaya pembenahan sistem. Satu, adanya konsep duifungsi ABRI. ABRI sekarang TNI diberikan peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, serta sebagai kekuatan sosial politik, sehingga militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dua, pengutamaan golongan karya. Golongan karya Golkar dijadikan kekuatan politik utama untuk menyaingi partai politik tradisional dan menghindari dominasi partai-partai tertentu dengan tujuan stabilitas politik. Tiga, magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif. Presiden memiliki wewenang besar dalam menjalankan pemerintahan, sementara lembaga legislatif dan yudikatif menjadi lebih terbatas perannya. Memperkuat sistem pemerintahan yang lebih sentralistik. Empat, diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan pejabat. Pejabat dalam lembaga pendidikan dan institusi strategis lainnya lebih banyak diangkat berdasarkan keputusan pemerintah, bukan melalui pemilihan yang demokratis. 5, kejaksaan depolitisan. Kejaksaan dijauhkan dari pengaruh politik untuk memastikan netralitasnya dalam penegakan hukum, meskipun dalam praktiknya tetap digunakan untuk kepentingan politik tertentu. 6, kontrol kehidupan pers. Pemerintah mengawasi dan membatasi kebebasan pers untuk mencegah kritik terhadap pemerintah dengan sistem perizinan yang ketat bagi media. Peristiwa pada masa Orde Lama. Peristiwa G30 SPKI Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa ini mengakibatkan kematian 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama, serta menyerat Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Pada masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965, hubungan antara PKI dan TNI Angkatan Darat semakin memanas. PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima untuk menyikapi ancaman dari Malaysia yang sedang berlangsung. Namun, para petinggi menentang usulan ini karena khawatir PKI akan memanfaatkannya untuk merebut kekuasaan. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, sekelompok tentara yang mengaku berasal dari Resimen 530, sebuah unit militer yang dianggap terkait dengan PKI, menyerbu markas besar TNI di Jakarta dan menewaskan 6 perwira tinggi, termasuk Letjen Ahmad Yani dan Maijen Suprapto. Peristiwa ini dikenal sebagai G30 SPKI dan dianggap sebagai upaya kudeta. Peristiwa G30 SPKI menjadi katalis utama transisi kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru. Setelah peristiwa tersebut, TNI dan militer memanfaatkan keadaan untuk menindas PKI dan menghancurkan kekuasaannya. Pada akhirnya, berjalan proses hukuman bagi para pelaku dan PKI secara resmi dilarang.
Peristiwa ini juga menandai berakhirnya era Presiden Soekarno dan dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa Andi Aziz 1950. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1950 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Pada bulan April tahun 1950, Andi Aziz, seorang mantan perwira tentara kerajaan Hindia Belanda KANIL, memimpin pemberontakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan kelompok ex-KANIL dan kelompok federalis terhadap proses integrasi ke dalam Republik Indonesia, Serikat RIS. Andi Aziz menduduki beberapa fasilitas militer dan pemerintahan di Makassar serta meminta agar pasukan TNI ditarik dari daerah tersebut. Pemerintah RIS kemudian mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk menyerahkan diri dan membubarkan pasukannya dalam waktu 4x24 jam. Namun, ultimatum ini ditolak oleh Andi Aziz. PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Semesta, adalah dua peristiwa penting yang terjadi pada awal tahun 1950-an di Indonesia. Kedua pemberontakan ini mencerminkan ketegangan politik dan sosial yang ada pada masa itu. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat dan para tokoh militer terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dengan alokasi dana pembangunan dan tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Pemerintah pusat dianggap tidak adil dalam hal distribusi dana pembangunan, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan tokoh militer dan sipil. Kronologi dari PRRI dan Permesta berupa: 1. PRRI. Pada Desember 1956, di Sumatera Barat terbentuk Dewan Banteng yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Dewan ini mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muloharjo I. Dewan Banteng kemudian membentuk Kabinet PRRI yang tidak mengakui Kabinet Juanda dan mengeluarkan Piagam Jakarta yang berisi tuntutan terhadap Presiden Soekarno. 2. Permesta. Pada Februari 1957, di Sulawesi Utara terbentuk Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Van Jesumual. Dewan ini juga mengambil alih kekuasaan dari pemerintah pusat di wilayahnya. Tujuan utama dari kedua pemberontakan ini adalah untuk memperjuangkan Indonesia dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Meskipun sering disebut secara bersama-sama, PRRI dan Permesta memiliki tujuan dan cakupan yang berbeda. Pemberontakan ini menimbulkan ketidakstabilan politik yang signifikan dan mengakibatkan pemerintah pusat mengambil tindakan tegas untuk menumpas pemberontakan. Pada akhirnya, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil ditegakkan oleh pemerintah pusat dan tokoh-tokoh utamanya diadili. Proyek GBK, Proyek Gelanggang Olahraga Bung Karno GBK, adalah salah satu proyek besar yang dilakukan pada masa Orde Lama di Indonesia. Proyek ini dimulai pada tahun 1960-an dan bertujuan untuk membangun sebuah kompleks olahraga yang modern dan megah di Jakarta. Proyek ini dimulai ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games keempat pada tahun ke-1962. Pada saat itu, Indonesia belum memiliki fasilitas olahraga yang memadai untuk menyelenggarakan acara olahraga terbesar benua Asia yang diikuti oleh 17 negara. Presiden Soekarno melihat kesempatan ini sebagai cara untuk membangun infrastruktur penting, sekaligus memproyeksikan kekuatan dan kebesaran Indonesia ke dunia internasional. Tujuan utama dari proyek ini adalah agar Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional dan diakui sebagai negara yang besar. Proyek ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sebagai tuan rumah Asian Games, tetapi juga untuk meninggalkan warisan jangka panjang. Proyek GBK melibatkan pembangunan beberapa fasilitas olahraga, termasuk Stadion Gelora Bung Karno GBK yang menjadi ikon utama proyek ini. Stadion ini dibangun dengan konsep kemegahan dan kekokohan, terinspirasi oleh Stadion Lenin di Moskow. Pembangunan kompleks olahraga Senayan menelan biaya sekitar 12,5 juta dolar AS dan didanai sebagian besar oleh kredit dari Uni Soviet. Proyek GBK berhasil meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional dan menjadi pusat olahraga dan hiburan yang terkemuka, selain sebagai tuan rumah Asian Games 1962.
JBK juga menjadi lokasi untuk berbagai acara olahraga, konser internasional, dan pertemuan-pertemuan internasional.